Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Cuan Harian. Kali ini saya akan membahas tentang cara Warren Buffett memilih saham yang bagus untuk investasi. Seperti biasa, silahkan dibaca dahulu dan dipahami halaman disclaimer video ini dan selamat menyaksikan. Dalam dunia investasi saham, Warren Buffett dikenal sebagai salah satu investor kawakan yang pandai dalam memilih saham bagus untuk dibeli. Lalu seperti apa cara memilih saham yang bagus ala Warren Buffett tersebut? Warren Edward Buffett adalah seorang pengusaha Amerika Serikat yang diakui sebagai salah satu investor tersukses di dunia. Ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang berlimpah berkat kemampuan dan kepandaiannya dalam berinvestasi melalui perusahaan konglomerasi, holding company, Berkshire Hathaway. Karena keahliannya tersebut, ia mendapat berbagai julukan seperti Wizard of Omaha, Oracle of Omaha, atau Sage of Omaha. Pria kelahiran tanggal 30 Agustus tahun 1930 ini berkuliah di Wharton Business School di University of Pennsylvania selama 2 tahun, yaitu dari tahun 1947 hingga 1949. Di tahun 1950, ia menempuh pendidikan di University of Nebraska-Lincoln dan berhasil lulus di bidang administrasi bisnis. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di Benjamin Graham di Columbia University setelah ia tahu bahwa Benjamin Graham dan David Dodd yang merupakan analis keuangan terkemuka kala itu mengajar di sana. Buffett lulus dari Columbia University pada tahun 1951 dengan meraih gelar Master of Science di bidang ekonomi. Setelah ia lulus, ia bekerja di perusahaan ayahnya, Buffett Falk & Co. di Omaha dari tahun 1951 hingga 1954. Ia kemudian bekerja di Graham Newman Corp. di New York yang merupakan perusahaan milik Benjamin Graham, mantan profesornya di Columbia Business School sebagai analis sekuritas selama 2 tahun, tahun 1954 sampai tahun 1956. Lalu, di tahun-tahun 1956 sampai tahun 1969, Buffett bekerja sebagai mitra umum di Buffett Partnership, Ltd., Omaha. Selanjutnya ia menduduki jabatan sebagai ketua dan CEO Berkshire Hathaway Inc. di Omaha dari tahun 1970 sampai sekarang. Selain dikenal sebagai investor kakap, Buffett juga dikenal sebagai seorang filantropis. Di tahun 2006 ia menyumbangkan hampir 85% kekayaannya kepada beberapa yayasan amal yang salah satunya adalah Bill and Melinda Gates Foundation yang dimiliki oleh Bill Gates. Di tahun-tahun selanjutnya, ia juga kerap terlibat dalam berbagai kegiatan amal. Pada tahun 2011, Buffett menerima Presidential Medal of Freedom, penghargaan tertinggi bagi rakyat sipil di Amerika Serikat, yang diserahkan langsung oleh Presiden Barack Obama atas aksi filantropi yang dilakukannya sepanjang tahun. Berkat kesuksesannya di bidang investasi, majalah Forbes menempatkan Warren Buffett di urutan pertama dalam daftar orang terkaya di dunia tahun 2008 dengan total kekayaan sebesar $62 miliar. Saat itu ia mampu menggeser posisi Bill Gates, pendiri Microsoft, yang selama 13 tahun berturut-turut selalu berada di posisi puncak. Di tahun 2012, Buffett juga kembali masuk dalam daftar tersebut, hanya saja kali ini ia berada di peringkat ketiga dengan kekayaan sebesar $44 miliar. Jumlah asetnya turun sebanyak $6 miliar akibat turunnya nilai saham Berkshire sebesar 7%. 4 macam strategi investasi saham. Sebelum membahas teknik yang digunakan oleh Warren Buffett dalam memilih saham mana yang akan diinvestasikan, penting bagi kita untuk mengetahui 4 strategi investasi saham secara umum, yaitu 1. Value Investing. Ini adalah strategi investasi yang dipopulerkan oleh Benjamin Graham dalam bukunya The Intelligent Investor. Pada strategi ini, investor fokus memilih saham yang ditransaksikan di bawah nilai wajarnya atau undervalue. Banyak cara untuk menemukan saham yang undervalue, salah satunya adalah dengan memakai metode analisis Price to Earning Ratio, PE ratio. 2. Growth Investing. Sesuai namanya, growth investing adalah strategi investasi yang fokus pada membeli saham-saham emiten dengan proyeksi pertumbuhan tinggi di masa depan.
Pada strategi ini, investor tidak peduli apakah suatu saham dijual murah atau mahal, sebab yang terpenting adalah harga saham tersebut mempunyai peluang tinggi untuk tumbuh berkali-kali lipat di masa mendatang. Umumnya, saham growth adalah saham-saham perusahaan baru yang masih dalam tahap pertumbuhan dan ekspansi. 3. Momentum investing. Strategi investasi saham yang ketiga adalah momentum investing. Pada strategi ini, investor memutuskan untuk membeli atau menjual saham mengikuti tren yang terjadi di pasar modal. Istilah kerennya riding the wave. Jadi, investor akan beli saham yang sedang uptrend, harganya naik, dan menjual saham tersebut ketika tren harganya berbalik arah atau bearish. 4. Dollar cost averaging. Strategi investasi saham yang terakhir adalah dollar cost averaging, DCA. Strategi ini sangat mudah diikuti oleh pemula karena tidak diperlukan analisa harga saham sebagaimana pada ketiga strategi investasi sebelumnya. Pada DCA, investor hanya perlu berinvestasi secara rutin setiap minggu, bulan, atau tentukan sendiri waktunya. Dengan begitu, investor akan mendapat harga rata-rata dari pembelian saham secara jangka panjang serta tidak perlu pusing melakukan market timing. Nah, di antara keempat strategi investasi saham tersebut, Warren Buffett diketahui menggunakan metode value investing dalam menentukan mana saham yang bagus untuk dibeli. Bagaimana cara Warren Buffett melakukannya? Berbeda dengan kebanyakan investor di luar sana, Warren Buffett tidak pernah memakai analisa teknikal dalam memilih saham. Entah itu teknik analisa Moving Average, MA, Relative Strength Index, RSI, On Balance Volume, OBV, atau lain sebagainya. Sebaliknya, metode analisa yang Warren Buffett gunakan adalah analisa fundamental dengan membaca riwayat laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Dalam menganalisa laporan keuangan, terdapat beberapa indikator yang sangat diperhatikan oleh Warren Buffett dan mempengaruhi keputusannya untuk membeli saham perusahaan, yaitu 1. Rasio utang terhadap ekuitas. Saham yang bagus adalah saham dari emiten dengan rasio utang terhadap ekuitas kecil. Cara menghitungnya adalah dengan membagi total utang perusahaan dengan total ekuitasnya dalam satu periode. Nilai debt to equity ratio, DER, yang kecil menandakan bahwa manajemen lebih banyak menggunakan ekuitas daripada utang untuk membiayai operasional perusahaan. Umumnya, rekomendasi saham yang layak dibeli adalah saham-saham perusahaan dengan nilai DER di bawah 1. Namun hal ini dapat berbeda antara satu industri dengan yang lainnya. Sehingga tidak boleh dijadikan sebagai satu-satunya faktor penilai. 2. Return on Equity, ROE. Berikutnya, Buffett melihat indikator Return on Equity, ROE, dalam memilih saham. ROE adalah indikator yang menunjukkan tingkat profitabilitas perusahaan. Cara menghitung ROE adalah dengan membagi total laba bersih net income perusahaan dengan total ekuitas yang dimiliki perusahaan pada satu periode. Semakin tinggi ROE berarti semakin bagus perusahaan dalam menghasilkan laba bersih bagi pemegang saham, sehingga membuat sahamnya semakin menarik untuk dibeli. Tapi ingat, saat kita menganalisa ROE perusahaan, sebaiknya gunakan jangka waktu yang panjang 5-10 tahun, untuk mengetahui mana saja perusahaan yang mampu menghasilkan tingkat ROE yang bagus dan konsisten selama bertahun-tahun. 3. Margin keuntungan bersih. Margin keuntungan bersih atau net profit margin, NPM, juga merupakan indikator yang sering dipakai Warren Buffett dalam memilih saham yang bagus. NPM mengukur berapa persen laba bersih yang diterima perusahaan dari total pendapatan pada suatu periode. Rumusnya adalah dengan membagi total laba bersih dengan pendapatan bersih, lalu dikali 100. Semakin tinggi NPM berarti semakin efisien perusahaan tersebut dalam mengelola biaya. Saham yang bagus dikoleksi adalah saham dengan rasio NPM tinggi dan stabil ataupun meningkat dari tahun ke tahun. 4. Saham diskon. Inti dari strategi value investing yang dipakai oleh Warren Buffett adalah mencari saham yang sedang diskon atau dihargai di bawah dari nilai wajarnya. Cara mengetahuinya adalah dengan menghitung nilai intrinsik saham lalu membandingkannya dengan harga saham pada saat ini, apakah dia dijual lebih mahal atau justru lebih murah. Hingga sekarang,
Tidak ada satupun cara pasti yang bisa digunakan untuk menghitung nilai intrinsik saham, sebab semua investor dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Adapun dua cara yang paling populer dipakai investor saat ini adalah metode discounted cash flow (DCF) dan price to earning ratio (PER). Selain keempat cara di atas, Buffett juga akan melihat keunikan dari produk jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut sebelum menentukan apakah sahamnya layak dibeli atau tidak. Semakin unik produk jasa yang ditawarkan perusahaan berarti semakin sulit pula ditiru oleh kompetitor sehingga memungkinkan perolehan margin keuntungan yang lebih besar. Nah, demikianlah video tips dari Cuan Harian kali ini. Sumber video ini adalah artikel di stockbit.com dengan judul Cara Memilih Saham yang Bagus ala Warren Buffett. Semoga tips ini bermanfaat, dan silakan untuk subscribe channel YouTube Cuan Harian, untuk mendapatkan tips-tips seputar investasi lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cuan Harian.